saya hadir sebagai kapasitas sebagai dari Apindo. Jadi kalau tadi mungkin menjawab tentang pertanyaan dari Pak Kadis untuk kenapa harga beral bisa lebih tinggi daripada Tarakan, itu kurang lebih memang sudah disampaikan seperti itu Pak. Tapi mungkin itu hanya poin dari segi pembelian. Karena memang dari daerah beral itu kebanyakan sebetulnya barangnya pasti akan lari ke Balikpapan daripada ke Tarakan. Demikian juga dari daerah sekitar daerah Mahakam, mereka lari kepada pabrik yang di Anggana maupun di Balikpapan untuk pabrik Pak. Memang disampaikan itu betul sekali Pak bahwa untuk dari segi pembelian, kenapa bisa seperti itu? Beda sekali. Di Balikpapan sejak awal sampai dengan hari ini tidak ada pabrik yang menjemput Pak ke pos. Itu dari zaman ada 8 pabrik di sana sampai dengan sekarang tersisa SKA dan Samsuria. Jadi otomatis itu belum lagi di pabrik itu ada sistem kiris Pak. Tidak seperti di sini. Di sini sudah pasti minimal itu air yang kita beli itu ada 3% tidak kurang dari itu Pak. Air yang kita beli karena ya semua tahu lah, begitu bongkar dari peti sudah harus ditimbang. Itu kan airnya masih banyak. Kalau di Balikpapan sama sekali tidak ada seperti itu sistemnya Pak. Dan juga size murni di sana. Tidak seperti di sini kita bisa bilang itu size bisa 3-4 size dicampur menjadi satu. Nah itu yang menyebabkan harga bisa. Kalau saya berani mewakili teman-teman menjamin bahwa kalau itu bisa dilakukan di sini Pak, harga pasti akan naik. Kalau kita bicara dari kondisi sekarang ya, untuk hal yang seperti itu. Nah, itu dari segi pembelian. Selain ada size yang tadi kamu sudah jelaskan, size nyata size seperti itu. Mungkin kalau masih ada nego itu biasa kalau 20, 21 masih oke, masih kan 20. Tapi kalau sudah 22, itu bagi dua sudah harganya. Seperti itu. Lantas dari segi lain, dari segi pabrik, itu adalah kita melihat banyak faktor yang menentukan harga beli Pak. Di internal dulu kita bicara, itu adalah masalah upah kerja, gaji. Gaji Balikpapan hanya 2,9 Pak, tidak sampai 3 juta. Tarakan 3,5 juta, 34 sekian. 37. 37 sorry. Nah, Balikpapan sekitar 3 juta saja Pak. Jadi itu sudah perbandingan yang cukup signifikan di situ. Lantas dari segi transportasi, kita mengirim semua packing material kita semua dari Jawa. Dari Surabaya, kebanyakan dari Surabaya untuk ke Tarakan itu 2 kali lipat ongkosnya dibandingkan dari Surabaya ke Balikpapan. Demikian juga kalau kita ekspor, kontainer Tarakan ke Surabaya dibandingkan Balikpapan ke Surabaya itu juga hampir 2 kali lipat. Nah itu mungkin yang di luar daripada segi pembelian. Nah itu yang paling utama kalau kita bicara internal dalam kondisi normal. Nah kembali kepada permasalahan awal, ini masalah kan memang sudah timbul sejak yang kami selalu sampaikan bahwa harga turun. Kenapa? Karena memang bukan hanya dari kami pelaku usaha konstruksi ini yang menjelaskan pada saat itu, saya yakin juga dari instansi lain itu menjelaskan bahwa seperti menguatkan apa yang kami sampaikan bahwa di pasar dunia ini banjir Faname itu awalnya Pak. Banjir Faname terutama dari Ekuador, Vietnam. Nah itu kami coba selama ini untuk mempertahankan harga jual kami ini yang terkait dengan harga beli kami tidak sampai terlalu jatuh Pak. Dan mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman cukup lama juga harga dari perusahaan-perusahaan ini bertahan. Tidak yang seperti lalu turun naik terus turun. Nah, saya rasa cukup lama lah ini terakhir ini harga itu bertahan. Tapi memang terakhir ini betul-betul di luar daripada kondisi kami bahwa dengan adanya virus corona itu memang kami tidak ada menjual ke Cina, tidak ada. Tapi ya itu seperti disampaikan oleh rekan tadi, efek ini kan efek domino. Itu yang paling utama adalah tadi bahwa semua buyer mereka menunggu Pak,
menunggu juga apakah mereka bisa lanjut atau tidak untuk membeli. Ini juga sebenarnya satu kekhawatiran kita juga, karena tadi otomatis tadi negara-negara penyuplai Vaname kepada China tadi itu tidak bisa jual ke sana lagi, mereka mengalihkan ini kepada pasar-pasar lain, termasuk Jepang, Amerika, Eropa. Nah, lantas dari kami ini, kami juga punya kekhawatiran begini Pak, kalau ini juga kondisi corona ini juga tidak, ini kan sekarang belum bisa dikatakan betul-betul bisa ada kondisi yang bisa membuat corona ini betul-betul diatasi. Karena semua jadi serba menunggu Pak. Kami juga khawatir kalau mungkin kondisi seperti ini terus tanpa ada kejelasan, mungkin akan bisa jadi lebih buruk lagi Pak. Ya kami ngomong apa adanya sih. Saat ini kami coba berusaha untuk membeli, masih coba untuk bisa membeli karena kami juga sesuaikan dengan kemampuan kami untuk menjual. Karena saat ini juga seperti disampaikan teman-teman, kami yakin mungkin dari SKA maupun Mustika ataupun IPMP juga, itu di kosong kami itu tidak kurang ada 200 ton barang di dalam yang belum kami bisa jual. Karena ya itu kami tidak seperti pos Pak. Pos bisa mau apa yang dia butuhkan dia beli itu. Tapi kalau pabrik tidak bisa, pabrik kami tidak bisa tentukan, kamu jangan bawa saya sini ya. Kami harus pasang harga Pak. Tinggal kembali lagi kepada petani apakah dia bisa pos itu bisa memberi kepada kami, karena tidak semua barang itu mungkin hanya bisa kami jual dari barang yang kami beli itu mungkin 30 atau 40% aja setiap kali kita hitung air lah Pak ya. Tidak semua kita bisa jual, sebagian besar stok lagi di dalam stok kami. Yang lama-kelamaan juga itu juga jadi menggeruskan daripada kemampuan beli kami juga akhirnya, karena uang kami juga tidak bisa berputar seperti itu. Nah, tapi kalau kami masih mampu untuk membeli barang, kami masih mampu untuk menjual, walaupun sebagian besarnya kami masih spekulasi, gambling lah. Nah, tapi kalau kondisi kami juga tidak mau menurunkan harga kalau itu memang kami tidak terpaksa, karena ya bukan lagi zamannya untuk pabrik mencari keuntungan sebesar-besar, karena sekarang nggak mungkin Pak. Kondisi kami ini semuanya di sini ini selalu bersaing, bahwa siapa yang bisa memberikan harga lebih bagus silakan, karena kami sendiri pun pada saat ini itu adalah harga maksimal daripada masing-masing pabrik yang bisa diberikan. Tapi kalau ada satu pabrik yang bisa makan seluruh udang yang ada dalam satu bulan di sini, yang mungkin 1 ton atau 700 ton, kita 600 ton itu, silakan. Itu bagi kami seperti itu sih Pak. Jadi kalau dibilang ada permainan ya sampai hari ini pun bisa dilihat dari pembelian kami ini sejak hari juga istilahnya sudah saling tindih menindih, sudah makan saling memakan Pak. Jadi mungkin di luar pekerjaan teman, tapi kalau sudah pada saat bekerja mereka saling tindih menindih sudah Pak. Karena tinggal kemampuan kami lagi, ada batas tertentu kami bisa ikuti, dan ada titik tertentu yang kami lepas Pak. Karena memang kami tidak bisa jual. Seperti itu sih kondisi umumnya. Terima kasih.